kembali lagi bersamaku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction pertempuran Guadalcanal. Yang literally, tuh kan, pertempuran Guadalcanal itu adalah bagaimana mungkin pasukan marinir Amerika dapat memenangkan pertempuran di sebuah pulau yang dipenuhi oleh pasukan Jepang yang pantang menyerah. Ya, jadi ini sebenarnya perang dunia kedua juga ini sebenarnya, pas perang dunia kedua. Ya, gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah film drama perang sejarah yang diadaptasi dari sebuah novel karya James Jones pada tahun 1962. Mengangkat tema kejadian nyata pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya saat pendaratan pasukan Amerika di Pulau Guadalcanal pada pertempuran Laut Pasifik. Film ini menceritakan betapa mengerikannya pertempuran sengit antara tentara pasukan Jepang versus Amerika di Pulau Guadalcanal yang berada di sebelah timur negara Indonesia. Peristiwa ini adalah imbas dari penyerangan yang dilakukan oleh Jepang ke Pulau Hawaii yang menyebabkan pihak Amerika memutuskan untuk terlibat dalam peperangan global dan melakukan serangan besar-besaran kepada pihak Jepang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Gua takut kena cipta lagi, Cok. Ya, tapi gak apa, ayo kita reaction aja dulu ya. Oke, katanya gue ngomong dulu ya. Nah ini ya. Ini takutnya nanti gue malah kena kena ini ya, hak cipta lagi. Yang sebenarnya sih ya tegurannya waktu itu diblokir di beberapa wilayah aja kan. Nah, itu yang tentang Midway. Makanya tuh gue bikin video pengganti kan. Karena ya yang video gue sebelumnya itu kena hak cipta meskipun cuma teguran, sebenarnya sih bukan teguran sih, tapi ya dibilangnya cuma diblokir di beberapa wilayah aja, dan gue gak sempet cek ya, karena gue lihat dulu abis itu langsung hapus gue ya. Ya gitu. Oke lah, lanjut ya. Diceritakan film ini berlatar pada tahun 1942 di kawasan Pasifik, tepatnya di Pulau Guadalcanal yang terletak di gugusan Kepulauan Solomon yang berada di sebelah timur Papua, Indonesia. Pada saat itu, diperlihatkan dua orang prajurit Amerika yang memutuskan untuk menolak melakukan misi dari atasannya, dan mereka bernama Private Hawk serta rekannya yang bernama Hmm? ada di sebelah timur Papua, Indonesia. Pada saat itu, diperlihatkan dua orang prajurit Amerika yang memutuskan untuk menolak melakukan misi dari atasannya, dan mereka bernama Private Hawk serta rekannya yang bernama Private Wheat. I wondered how it would be when I died.
Mereka yang telah beberapa bulan diterjunkan di Pasifik kini mengetahui bahwa pihak Amerika saat ini terlihat seperti seekor singa yang lapar untuk memburu Jepang. Setelah sebelumnya pihak Jepang melakukan penyerangan mendadak ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor yang berada di Pulau Hawaii. Maka atas situasi itu, para prajurit Amerika segera dikirim dan ditempatkan di pulau-pulau strategis yang berada di seluruh wilayah Pasifik, termasuk di gugusan Kepulauan Solomon yang merupakan jalur strategis perlintasan penting antara aliansi Amerika dengan Australia. Singkat cerita, Private Hawk dan Private Fleet yang mangkir itu akhirnya ditemukan oleh kapal-kapal patroli Amerika dan berhasil dijemput di sebuah pulau terpencil. Kemudian mereka ditangkap serta diancam untuk diberikan hukuman kedisiplinan militer. How many times you been AWOL? Dude, leave it to you. You put your head in the noose. Setelah menjalani masa hukuman, tiba-tiba Private Fleet dihampiri oleh seorang sersan bernama Wells yang kala itu dia memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi petugas medis dan bergabung bersama pasukannya di Compiche, Batalion 1 Infanteri Amerika di bawah komandonya. You be taking care of the wounded. I'm sending you to a disciplinary outfit. Dengan terpaksa, Private Fleet menerima perintah itu. Hingga singkat cerita, kala itu mereka telah bergabung untuk dikirim ke sebuah pulau yang selama ini dikuasai oleh pihak Jepang bernama Pulau Guadalcanal dan diangkut menggunakan kapal perang dengan jumlah yang sangat banyak untuk melakukan pendaratan di pulau tersebut. Dalam operasi itu, mereka dipimpin oleh seorang brigadir jenderal bernama Quintard, dengan tugas utama yaitu melakukan pendaratan, penyisiran, serta merebut pulau itu dari penguasaan Jepang, yang bertujuan untuk dijadikan basis pangkalan militer di wilayah Pasifik Selatan. Setelah sebelumnya pasukan marinir Amerika telah berhasil mengamankan pendaratan menggunakan serangan udaranya, Jenderal Quintard menunjuk seorang letnan kolonel bernama Gordon Tall untuk dipercaya memimpin misi ini. Dalam misi ini, dia diperintahkan untuk bisa merebut pangkalan udara Jepang supaya bisa diambil alih oleh pihak Amerika yang bertujuan untuk mengamankan jalur perlintasan pasukan sekutu di wilayah itu. Nobody wants that. But you dig them out of the hills and protect that airfield. Australia, and this is their way of controlling the sea lanes to America. Letkol Gordon terlihat sangat berambisi untuk memenangkan misi ini, karena memang diketahui momen pertempuran ini merupakan misi terakhir baginya sebelum dia pensiun. Hingga setelah mereka diberikan perintah untuk turun dari kapal perang menggunakan bot pengangkut pasukan, semua pasukan bergegas turun untuk memasuki bibir pantai Pulau Guadalcanal. Saat pertama kalinya pasukan Amerika menginjakan kaki mereka di pulau antah berantah itu, suasana ketegangan mulai terlihat dari semua wajah pasukan muda yang belum memiliki pengalaman tempur. Karena memang diketahui kebanyakan dari mereka merupakan anggota wajib militer yang masih minim pengalaman. Death that captures all. Namun setelah beberapa menit berhasil masuk ke dalam pulau, anehnya pendaratan itu terasa sangat mudah karena tak ada satupun serangan yang dilancarkan oleh pasukan Jepang dari dalam pulau. Yang ternyata pasukan Jepang di pulau itu memilih menggunakan strategi mereka untuk menggiring pasukan Amerika masuk lebih dalam lagi dan hanya akan melakukan serangan jarak dekat yang dilakukan dari dalam bunker basis persembunyian mereka. Peace. Karena memang diketahui pada saat itu semua pasukan Jepang yang berada di Pulau Guadalcanal sedang dalam kondisi krisis amunisi serta logistik lainnya. Itu semua terjadi karena pihak pusat lebih mementingkan wilayah lain yang lebih strategis dibandingkan Pulau Guadalcanal, hingga pasukan Jepang yang ada di sana seperti ditelantarkan. Mereka pun terus bergerak masuk, dan kala itu seorang kapten bernama George Steros yang menjadi pemimpin tim infanteri terus menenangkan serta memberikan semangat kepada anak buahnya
Karena sebagai pasukan perintis yang ditugaskan di garis depan, dirinya sangat mengetahui mental para bawahannya yang terlihat sangat ketakutan di tengah situasi pulau yang menyeramkan itu. There's no point in going by rush. It's only make a better target stop. Setelah beberapa kilometer, pasukan Amerika berhasil menyisir pulau itu. Kemudian, Letkol Gordon memerintahkan timnya untuk bergerak ke arah kiri menuju pegunungan bernama Pegunungan Austen. Karena menurut informasi, di sana merupakan basis pertahanan utama pasukan Jepang yang ditugaskan untuk menyambut Angkatan Darat Amerika yang sedang berusaha masuk lebih jauh ke pulau itu. We're going straight up that hill there. Pegunungan Austen itu merupakan sebuah gerbang utama untuk bisa mengeksplor Pulau Guadalcanal secara keseluruhan. Maka tak heran jika pasukan Jepang memusatkan konsentrasi pertahanannya di wilayah itu, meskipun tentunya dengan strategi yang seefisien mungkin. Maka tempat itu adalah tempat yang cocok karena wilayah itu merupakan pegunungan curam dengan dipenuhi padang ilalang terbuka. Attack abreast, 3rd platoon in reserve. Saat memasuki pegunungan itu, pasukan Amerika terlihat sangat kesulitan. Perasaan tegang dan menakutkan tak bisa disembunyikan dari wajah-wajah prajurit muda itu. Mereka selalu membayangkan keberadaan musuh yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan dan bisa secara tiba-tiba menyerang mereka secara membabi buta. Maybe they pulled out. Dalam situasi menegangkan itu, sebuah perintah diberikan oleh seorang letnan bernama Letnan White untuk pertama kalinya saat beliau memerintahkan pasukannya untuk menyebar dan melakukan pengintaian terhadap sarang-sarang persembunyian musuh yang berada di sekitar pegunungan itu. Dalam suasana hening, tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi saat semua pasukan terkejut melihat kedua rekannya menjadi target bidikan sniper musuh dan gugur seketika. Keberadaan sniper musuh yang entah berada di mana itu semakin membuat pasukan Amerika terlihat panik. Dan untuk mencegah ketegangan, Kapten Steros kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk mengendap-endap mendekati sumber suara sniper tersebut, supaya mereka bisa membalas serangan yang telah menewaskan kedua rekannya. Woi gabut ya, main game doang tapi gak dapet apa. Mereka terus maju dengan cara merangkak tanpa menggoyangkan ilalang yang berada di sekeliling mereka. Namun setelah beberapa meter bergerak, ternyata tak ada satupun indikasi serta hal yang mencurigakan dari pihak musuh. Hingga kala itu pasukan Amerika mengira bahwa pasukan Jepang telah ketakutan dan memilih untuk mundur dari lubang pertahanan mereka. Untuk itu, pasukan Amerika kini bisa lebih leluasa melakukan pergerakan. Meskipun secara tiba-tiba, hal mengejutkan kembali terjadi saat pasukan Jepang yang selama ini bersembunyi di dalam bunker di atas bukit menembaki pasukan Amerika secara membabi buta. Dengan segera, perintah mundur diberikan oleh Kapten Steros supaya semua anggotanya turun dari bukit itu serta berusaha menyelamatkan diri masing-masing semampu mereka. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Letkol Gordon yang selama ini mengawasi mereka di garis belakang memprotes tindakan yang diperintahkan oleh Kapten Steros dan kembali memerintahkan mereka untuk bertahan di atas bukit itu. Mereka di garis belakang memprotes tindakan yang diperintahkan oleh Kapten Steros dan kembali memerintahkan mereka untuk bertahan di atas bukit itu. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Letkol Gordon yang selama ini mengawasi mereka di garis belakang memprotes tindakan yang diperintahkan oleh Kapten Steros dan kembali memerintahkan mereka untuk bertahan di atas bukit itu. Magnificent, Charles! Magnificent!
Demi pengakuan serta ambisi prestasinya di masa pensiun, dia menginginkan semua pasukan yang berada di pegunungan itu untuk melakukan serangan secara all out guna menggempur pasukan Jepang yang bersembunyi di dalam bunker-bunker mereka. Meskipun tentu saja perintah itu diabaikan oleh Kapten Steros, karena hal itu sama saja menyuruh semua pasukan untuk melakukan aksi yang sia-sia. Casualties. We had a man. I don't think you understand what's going on down here, sir. Jawaban dari Kapten Steros itu dianggap oleh Letkol Gordon sebagai aksi pembangkangan serta tindakan pengecut. Maka atas hal itu dia memutuskan untuk menaiki bukit tersebut dan ikut terjun ke medan pertempuran untuk bergabung dengan pasukan Kapten Steros. Situasi kepanikan serta kekacauan terlihat dengan sangat jelas dari kubu pasukan Amerika yang memang sangat minim pengetahuan tentang area medan pertempuran di pulau itu. Mental mereka seketika jatuh dan mengalami depresi akibat ketakutan yang sangat ekstrim. Get into Nirvana. Sesuai fakta dalam film ini, sebetulnya pasukan Amerika memang menolak untuk berada dalam situasi perang saat ini. Mereka merindukan keluarga masing-masing dan kini mereka jauh dari rumah. Namun meskipun begitu, mereka terpaksa tetap harus bertempur demi membela tanah air dan demi membalaskan dendam penyerangan Jepang tempo hari. Rasa takut serta panik masih terus menghantui pasukan Amerika di pulau itu. Atas situasi mengerikan ini, mereka tak jarang melakukan hal-hal yang konyol untuk menutupi rasa takut yang mengakibatkan nyawa demi nyawa melayang secara sia-sia. Hey guys. Di tengah kegentingan itu, tiba-tiba Letkol Gordon kembali menunjukkan taringnya. Dia masih tetap ingin mencapai impiannya sebagai prajurit Amerika yang akan dikenang sepanjang masa. Maka dari itu, dia kembali memberikan perintah serta tekanan kepada Kapten Steros supaya kembali bergerak mengerahkan pasukannya guna melakukan serangan kepada musuh. Dan untuk kesekian kalinya, sang kapten menolak perintah itu karena sebetulnya dia merupakan prajurit yang sangat terampil serta pandai dalam hal strategi perang. Dan dia sangat mengetahui bahwa perintah yang diberikan atasannya yang dirasa tak punya empati itu akan berakhir sia-sia, bahkan sangat beresiko mendapatkan kerugian bagi pihaknya. Colonel, I refuse to take my men up there in a frontal attack. Now attack, Staros! That's a direct order! That's us. Setelah beberapa jam berlalu, singkat cerita saat ini Letkol Gordon telah berhasil bergabung di garis depan bersama pasukan Kapten Steros yang kala itu terlihat sedang bersembunyi di semacam lembah pegunungan. Dan tentu saja, kedatangannya kala itu adalah untuk memprotes kinerja Kapten Steros yang dirasa tak berguna. There's no place to hide. What are you doing laying down there where you can't see a damn thing? Aiming at, son! Let's go get those son of a bitches! Situasi pertikaian antar pemimpin itu membuat para bawahannya merasa geram. Akhirnya, 6 orang prajurit berinisiatif untuk berbuat sebuah aksi, yaitu melakukan pengintaian mengendap-endap ke atas bukit, supaya mereka bisa mengetahui informasi valid tentang titik-titik bunker persembunyian pasukan Jepang, dan mereka dipimpin oleh seseorang bernama Private Bell. Take 6 men and go see what's up there. Women bikini photo shoot. Take 6 men and go see what's up there. Mereka akhirnya berangkat untuk melakukan misi berbahaya ini. Kemudian mereka bergerak secara senyap di balik padang ilalang tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Hingga setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di atas bukit tanpa diketahui oleh pihak musuh. Setelah sampai di balik punggung bukit itu, mereka pun kembali bergerak menuju posisi terdekat untuk melihat posisi keberadaan musuh. Namun disinilah sebuah permasalahan terjadi saat semua anggota menolak untuk terus mendekat guna meyakinkan posisi musuh berada. Maka untuk itu, Private Bell mencoba mengalah dan dia memutuskan untuk maju sendirian demi bisa melihat para pasukan Jepang yang sedang bersembunyi. I'm going up alone.
Setelah bersusah payah, akhirnya Private Bell telah sampai pada posisi terdekat dengan musuh, di mana di sana dia melihat dengan jelas tempat persembunyian pasukan Jepang yang ternyata dilengkapi dengan senapan mesin serta artileri yang selama ini menyulitkan pihak Amerika. Hingga setelah semua informasi dirasa telah cukup untuk dikumpulkan, dia pun kemudian kembali mundur untuk melaporkan informasi itu kepada atasannya. Atas informasi yang diberikan oleh bawahannya itu, Letkol Gordon pada akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus beranggotakan pasukan di atas rata-rata yang terpilih untuk menjalankan sebuah misi penting, yaitu melakukan serangan kejutan kepada bunker-bunker Jepang di atas bukit pada pagi hari. Awalnya semua anggota meragukan strategi itu, namun karena tuntutan perintah, mereka pun harus siap untuk tetap melakukannya. Very much, sir. All right, John. I was hoping you'd say that. Go ahead. I'll be glad to go back up and lead the way. Situasi pertempuran di pihak Amerika kian diperparah karena ternyata saat ini mereka kehabisan stok air minum dan sangat mustahil untuk bisa mencari sumber air yang layak konsumsi di lereng pegunungan yang gersang itu. Maka pada malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat secara total di balik semak belukar ilalang. Suasana mengerikan malam itu serta rasa kelelahan yang hebat tak sempat membuat semua prajurit untuk memikirkan ketakutan pada binatang berbahaya yang kapan saja bisa menyerang mereka. Karena saat ini yang ada di dalam pikiran mereka adalah bayangan untuk segera pulang ke kampung halamannya. Dan singkat cerita, setelah malam itu berakhir, pada pagi harinya Letkol Gordon kembali memberikan perintah yang sebelumnya telah diputuskan, yaitu membentuk tim khusus untuk melakukan penyerangan secara mendadak kepada bunker-bunker pasukan Jepang di atas bukit. Karena jika misi ini berhasil, dia pun meyakini bahwa pasukan Amerika akan segera bisa bergerak jauh ke dalam pulau untuk bisa menemukan air serta menuntaskan semua misi operasi ini. Setelah ditetapkan dan dibentuk, tim itu pun dipimpin oleh seorang kapten yang bernama John Gaff bersama dengan 6 prajuritnya yang harus siap berada di bawah komandonya. Mereka adalah Private Bell, Private Will, serta keempat anggota relawan lainnya yang sama-sama berpangkat prajurit tingkat pertama. Di tengah keadaan lelah serta dehidrasi, di pagi yang cerah itu Kapten John mulai bergerak membawa anak buahnya menaiki bukit dengan cara memutari lereng. Cuaca panas serta medan yang terjal tentu saja membuat mereka sangat kelelahan. Terlebih dalam misi ini, mereka dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun, karena jika pergerakan mereka diketahui oleh musuh, maka sudah dipastikan nyawa mereka tak akan bisa selamat. Hingga setelah beberapa jam mereka mengendap-endap di balik rimbun ilalang. Pada akhirnya mereka telah sampai di atas bukit yang ternyata dipenuhi dengan bebatuan besar yang dijadikan bunker persembunyian serta pertahanan oleh pasukan Jepang. Dengan kepandaian serta pengalaman bertempurnya, Kapten John berinisiatif untuk memetakan titik koordinat lokasi itu dan menghubungi kapal perang Angkatan Laut Amerika yang selama ini standby di sekitar pulau untuk melakukan serangan artileri udara tepat di lokasi tersebut. Left 25, drop 50. 1470 from Easy Roger 7. Setelah penyerangan itu berhasil dilakukan, kemudian Kapten John segera memerintahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan jarak dekat ke dalam bunker-bunker Jepang. Hingga di saat yang sama pula, pasukan Jepang tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan melakukan serangan secara serentak. Karena ternyata serangan udara itu gagal mengenai target sasaran, atau mungkin serangan tersebut tak berdampak besar karena bunker-bunker Jepang dirancang untuk bisa menahan serangan semacam itu. Sebagai freelancer seperti aku yang padat akan kerjaan, manajemen waktu adalah kunci ke
Itu banyak di antara mereka yang memutuskan menyerah akibat sudah tak tahan lagi menghadapi peperangan ini. Setelah keberhasilannya menaklukkan basis pertahanan utama pasukan Jepang di atas bukit, Kapten John segera memberikan tanda kepada pasukan lainnya untuk segera menyisir semua tempat dan bergerak maju untuk mencari sisa-sisa pasukan Jepang yang masih bersembunyi. Kesuksesan penyerangan itu menjadi titik awal bagi pasukan Amerika yang berada di Pulau Guadalcanal untuk bisa bergerak lebih jauh lagi dan menyelesaikan misinya dalam merebut pangkalan udara Jepang paling strategis supaya bisa diambil alih oleh pihak sekutu. Maka dari sana, semua pasukan Amerika mulai bergerak secara all out guna melumpuhkan sisa-sisa pasukan Jepang yang masih bertahan dan melakukan perlawanan. Meskipun ternyata usaha itu sangat mudah dilakukan, karena pada saat itu kondisi pasukan Jepang memang sudah dalam keadaan tak berdaya. Bahkan jika diibaratkan, mereka lebih baik gugur mengakhiri hidupnya daripada harus tetap bertahan dalam situasi peperangan ini. Steal into the world. Dari rangkaian kesuksesan itu, kini pasukan Amerika bisa berpesta. Tak lupa Letkol Gordon juga memberikan hadiah kepada ketujuh pasukan perintis yang telah berhasil membuka jalan bagi pasukan lainnya hingga mereka bisa berhasil sampai sejauh ini. Bahkan mereka diberi waktu cuti selama 1 minggu untuk beristirahat, seraya menunggu pengiriman suplai logistik yang dikirimkan dari pesawat-pesawat logistik mereka melalui pangkalan udara yang baru saja berhasil mereka rebut. A week's rest off the line. To make a personal inspection of the line. This is from Colonel Tall. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba saja Letkol Gordon memberhentikan Kapten Steros dengan alasan bahwa selama ini dia merupakan seorang kapten yang tidak produktif dan selalu membangkang perintah atasannya. Karena dia menilai bahwa Kapten Steros kurang berani dan lebih mengedepankan hati nuraninya dalam peperangan. Staros, I'm relieving you of your command. Singkat cerita, setelah masa cuti selesai, 1 minggu kemudian para pasukan Amerika kembali bergerak. Kala itu mereka ditugaskan untuk maju dan melakukan penyebaran pasukan ke setiap sudut pulau itu tanpa kecuali, dengan tujuan untuk mensterilkan Pulau Guadalcanal dari sisa-sisa kelompok pasukan Jepang yang masih hidup dan masih bersembunyi di pulau itu. Dengan persiapan yang matang serta logistik yang memadai, mereka mulai bergerak ke arah utara menyusuri Sungai Lunga. Titik poin itu berada di sebelah barat Pangkalan Udara Amerika yang kini diberi nama dengan Pangkalan Udara Henderson. Setelah Kapten Steros disingkirkan, regu pasukan infanteri mereka kini dipimpin oleh seorang kapten baru yang bernama Kapten Ben, yang diketahui dia merupakan pemimpin yang minim pengetahuan dan naluri kepemimpinannya ternyata lebih buruk daripada Kapten Steros. Semua itu terlihat saat pada sebuah momen di mana Kapten Ben terlihat kebingungan ketika pihak mereka mendapatkan serangan dari pasukan Jepang, yang memang kala itu para tentara Jepang menggunakan taktik gerilya. Dia pun memerintahkan 2 orang prajurit bernama Private Five dan Private Combs untuk menjadi relawan guna mencari informasi tentang kekuatan musuh yang berada di depan mereka. You go too. Come on! You're going, Five. Atas perintah itu pula, Private Whit memutuskan untuk menjadi relawan menemani kedua prajurit itu karena situasi genting yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi pasukan Amerika untuk bergerak, di mana saat itu mereka terus dihujani oleh serangan artileri pihak Jepang yang entah berada di mana. Mereka bertiga pun segera berangkat dengan cara menyusuri tepian Sungai Lunga, yang mana wajah mereka terlihat sangat tegang dan ketakutan, serta berharap bahwa mereka tak akan pernah berhadapan langsung dengan pasukan Jepang yang sedang dalam kondisi frustasi. Jungle's too thick. You'll be very careful.
Find Drama. Tonton semua jenis drama pendek secara gratis. Dan setelah beberapa kilometer mereka berjalan, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, di mana mereka melihat rombongan pasukan Jepang yang ternyata mereka merupakan pasukan bantuan baru yang sengaja dikirim guna mempertahankan Pulau Guadalcanal. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memutuskan untuk mundur dan kembali melaporkan informasi tersebut kepada atasannya. Namun tiba-tiba dalam usaha pelarian mereka, ternyata tentara Jepang berhasil melihat pergerakan dari Private Combs hingga dia langsung diserang dan menyebabkan kakinya terluka akibat terkena tembakan. Kondisi yang semakin kacau itu membuat kedua rekannya merasa kebingungan. Di tengah kecemasan akan pasukan Jepang yang saat itu tengah melakukan pengejaran, mereka sangat bingung antara harus menyelamatkan nyawa Private Combs dengan risiko tertangkap, atau memilih untuk meninggalkannya dan berusaha menyampaikan informasi yang sangat penting tersebut. Namun Private Will ternyata tak kehabisan akal. Dia memutuskan untuk berpencar dengan Private Five dan menyuruhnya untuk membawa Private Combs sejauh mungkin supaya tak bisa terkejar oleh pasukan Jepang. Sementara dia akan berusaha mengalihkan perhatian mereka supaya pihak Jepang mengejarnya dan membiarkan kedua rekannya selamat. Gotta go. I don't want you to be afraid. Namun rencana itu tak sesuai dengan harapan, karena ternyata pihak Jepang mengetahui bahwa mereka telah berpencar dan kini mereka mengejar Private Five serta Private Combs yang sedang dalam keadaan terluka. Maka untuk itu, Private Five memutuskan untuk menghanyutkan Private Combs melewati hilir sungai supaya dia bisa kembali kepada atasannya dan memberikan informasi penting ini. Sementara dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk dijadikan umpan pengejaran pihak Jepang, meskipun dia tak peduli bahwa mungkin dia akan tertangkap atau gugur sekalipun. Di tengah hutan belantara itu, pasukan Jepang terus menyebar seraya memburu ketiga prajurit Amerika yang kini sedang dalam keadaan terpojok. Meskipun ternyata Private Combs pada akhirnya berhasil meloloskan diri dengan berenang menyusuri sungai. Namun di saat yang sama pula, kejadian nahas ternyata menimpa Private Will yang ternyata berhasil diburu oleh pasukan Jepang. Dan bersama dengan keberanian serta keputusan pahitnya, akhirnya dalam situasi itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya daripada harus menyerah dan dijadikan tawanan. Setelah beberapa jam dari kejadian itu, singkat cerita di tempat lain, ternyata Private Five kini telah berhasil kembali seraya menyampaikan informasi tentang keberadaan pasukan bantuan Jepang yang terus berdatangan ke pulau ini. Meskipun dengan berat hati, dia juga harus menyampaikan tentang nasib kedua rekannya yang tertinggal di dalam hutan dan sampai saat ini masih diburu oleh pasukan Jepang. Five. Where's Will? Where's Combs? Atas informasi itu pula, pihak Amerika memutuskan untuk kembali menyusun strategi. Dengan bantuan serangan udara serta persiapan yang sangat matang, akhirnya pasukan infanteri Amerika berhasil mensterilkan sisa-sisa pasukan Jepang yang berada di Guadalcanal. Bahkan di saat yang sama pula, mereka menemukan jasad Private Will yang telah gugur, kemudian menguburkannya di tempat itu. Sebagai atasan yang bertanggung jawab, Sir Sunwells yang kala itu berada di sana merasa terpukul dengan nasib yang menimpa Private Will. Karena bagaimanapun juga, dialah orang pertama yang meminta Private Will untuk ikut terlibat dalam peperangan ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, singkat cerita kini pasukan Amerika benar-benar telah berhasil menguasai Pulau Guadalcanal sepenuhnya. Pada suatu pagi yang cerah, semua pasukan yang sampai saat ini masih selamat kembali diberikan arahan oleh seorang kapten bernama Kapten Charles yang akan menjadi pemimpin baru mereka untuk misi selanjutnya. Find something that's his. Can't do that.
he's gonna have trouble. And an outfit of mine can get as drunk as he wants to every night. Pada hari itu pula, kini semua pasukan perintis Guadalcanal secara resmi diperintahkan untuk meninggalkan pulau itu dan kembali menaiki kapal-kapal perang mereka untuk menghadapi pertempuran selanjutnya demi bisa mengalahkan Jepang. Di mana kala itu mereka direncanakan untuk dikirim ke Pulau Saipan yang menjadi pulau paling penting bagi Jepang dalam pengaruhnya di kawasan Pasifik. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.